selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, adik-adik berjumpa lagi nih dengan kita berdua. Nah, adik-adik di rumah, ada yang masih ingat gak kakak-kakak ini berasal dari mana? Ya, betul sekali. Kita berasal dari paroki Santa Laurentius Brindisi, Pematang Siantar. Nah, bertemu lagi nih dengan kakak-kakak di edisi Minggu Gembira kita yang ke-25. Minggu biasa ya. Dengan tema yang terakhir akan menjadi yang pertama. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti penasaran nih, masa yang terakhir jadi yang pertama? Atau yang pertama akan jadi yang terakhir? Pasti penasaran kan? Iya dong kak. Nah, silahkan nanti didengar di bacaan Injil dan renungan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sitanggang. Nah, untuk itu mari kita berdiri dan bernyanyi. Ayo adik-adik. Bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi, karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi, karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, selalu setia melindungi. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari sebelum berdoa kita bernyanyi. Tanganku ada dua, 1, 2, 3 ya. Tanganku ada dua,
lima-lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih juga ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan mengikuti Minggu Gembira ini. Kiranya hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, membawa sukacita di tengah-tengah kami. Bapa yang maha baik, kami juga mohon perlindungan-Mu. Semoga kami mampu menjadi anak-anak yang mengikuti Engkau, yang mampu menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat kami. Puji termulia nama-Mu ya Tuhan, kini esok sampai sepanjang segala masa. Amin. kami yang baik semua, mari kita sekarang membuka kitab suci. Tibalah waktunya kita untuk membaca kitab suci dan merenungkan isi daripada kitab sucinya.
Mari ambil semua kitab sucinya dan sikap yang bagus ya, supaya kita sama-sama membaca kitab suci. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus. Yuk buka Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Ibu ulang sekali lagi ya. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Inilah Injil Kristus menurut karangan Markus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Allah. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membaca sebagian tadi dari Injil. Ini karangan siapa tadi? Ya, benar, karangan Markus. Bab berapa? Ya, bagus, bab 9. Nah, tadi di sini katanya Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi Yesus ini tidak mau diketahui orang. Dia tidak mau ingin terkenal, tidak mau seperti artis-artis yang supaya hebat dikenal orang. Dia tidak mau seperti tokoh politik yang supaya langsung dikenal, membuat orasi politiknya, tidak. Tapi walaupun dia tidak memperkenalkan dirinya, tidak pernah katakannya, "Aku ini guru, aku ini sudah membuat mujizat." Tidak pernah Yesus mewartakan dirinya. Tidak pernah katanya, kalian jangan macam-macam sama aku. Aku sudah bisa mengusir setan. Aku sudah bisa membangkitkan orang yang mati. Aku bisa orang yang kerasukan setan pun udah bisa aku sembuhkan. Dia tidak mau sombong. Dia tidak mau sombong, tidak mau pamer. Contoh, aku juara 1. Tadi mana-mana pun dibawakan rapor. Yesus itu berbuat. Dia tidak mau dia lebih banyak dia mewartakan dirinya. Orang lainlah yang mengetahui bahwa Yesus sudah banyak melakukan mujizat, bukan dari pewartaan dirinya.
dia diketahui orang banyak bahwa dia sudah banyak melakukan mukjizat, sudah banyak menyembuhkan orang. Nah, jadi anak-anakku yang semuanya yang baik-baik, supaya kita semakin disayang oleh orang tua, supaya disenangi oleh teman-teman, kita tidak usah sombong, tidak usah terus pamer, aku pintar, aku juara satu, aku orang rajin. Nah, jadi yang paling utama itu adalah perlakuan kita. Nah, jadi tahu tugasnya, disiplin, apa yang ditugaskan orang tua itu diingat. Apa yang suasana sekarang, walaupun dari rumah belajar, kalau ketika Jung tanpa dilihat gurunya mendengar dengan bagus, ingat ketika Jung, guru itu bukan penyiar radio atau penyiar televisi. Ya kalau kau radio, kau nyalakan, kau tinggalkan bisa. Kalau gurumu penyiar televisi, ya kau nyalakan televisi, kau pergi, bisa saja. Tapi ini tidak. Anggaplah memang kita belajar jarak jauh, tapi itu seperti kita belajar di kelas. Bagaimana gurumu di depan, anak-anak yang baik di belakang, di kursi. Jadi ketika pelajaran jarak jauh, ketika gurunya menerangkan melalui jaringan, dengarlah dengan baik. Oke ya, itulah ya tadi yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus, seperti ayat 35 tadi sangat bagus sekali. Dikatakan di sini ayat 35 bahwa Yesus itu lebih suka menjadi pelayan, melayani. Oke ya, melayani. Yesus lebih suka melayani. Jadi supaya menjadi yang terbesar. Nah, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, karena sebelumnya murid itu berdebat, siapa yang paling besar di antara kita? Aku, kata murid-muridnya kan. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya, katanya, jika seseorang menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, jadi artinya di sini di antara teman-teman ada temanmu, jangan merasa aku paling hebat, bukan. Jadi menjadi murid yang baik itu harus rendah hati, harus lebih banyak melayani. Kan kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Nah, demikian anak-anak yang baik, jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang lebih banyak melayani daripada dilayani. Anak-anak yang baik lebih banyak membantu orang tua, daripada orang tuanya lebih sering, lebih susah menurut. Ingat dengan tugasnya. Oke, demikian. Tetap semangat dan salam sehat. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Baik adik-adik yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan bacaan Injil serta renungan, mari kita mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita kembali. Kita akan mendoakan doa permohonan.
Bapa yang maha baik, kami di sini anak-anak-Mu akan menyampaikan doa serta permohonan kami, kiranya sudilah Engkau mendengarkannya. Bagi pemimpin gereja kami, Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas pemimpin gereja yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya bimbinglah mereka selalu agar mereka menjadi pelayan sabda-Mu yang mengikuti teladan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur atas kedua orang tua yang kami miliki saat ini. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat memperoleh kebaikan serta cinta yang mereka berikan kepada kami. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau yang selalu memberikan mereka kesehatan dan rezeki agar dapat membahagiakan kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, di sini kami anak-anak-Mu berdoa bagi orang-orang yang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka, mengangkat penyakit mereka. Berkati juga makanan dan obat-obatan yang mereka makan, agar mereka bisa sembuh dan kembali ke tengah-tengah keluarganya. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua Asmika Kuskupan Agung Medan. Ya Bapa, kami berdoa buat adik-adik Asmika Kuskupan Agung Medan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, menguatkan iman mereka di tengah goncangan dunia saat ini. Ya Bapa, kiranya tuntunlah mereka tetap di jalan-Mu dan setia terhadap ajaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, untuk menyempurnakan doa-doa permohonan kami ini, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
buku salib adik-adik. Adik-adik pernah dengar tidak? Apakah buku salib itu berbentuk salib atau bagaimana ya? Pasti adik-adik penasaran kan? Yuk simak kakak ya. Oke, bahan-bahannya pertama adalah kertas HVS. Ada pulpen. Nah, di sini adik-adik juga bisa memakai pensil warna ya. Nah, selanjutnya ada Dan gunting. juga ada penggaris. Oke, cara pengerjaannya adalah yang pertama kita lipat kertas HVS-nya memanjang seperti ini. Ya, pelan-pelan ya. Kita lipat rapi dari ujung sampai ke bawah. Setelah itu kita bagi dua. Kita lipat ke depan. Oke, pelan-pelan ya, yang rapi adik-adik. Oke, setelah itu, nah ini kan kita lipat ke belakang. Nah, seperti ini ya. Kita lipat ke belakang. Lalu yang sisi satu lagi kita lipat ke belakang juga. Nah, seperti ini ya adik-adik. Oke. Nah, sudah kan? Sudah dong, Kak. Oke. Selanjutnya usahakan yang sisi seperti ini di depan ya. Nah, sekarang kita mulai menggambar salibnya ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah menggambarnya sesuai dengan selera adik-adik di rumah ya. Bisa sesuai dengan kertas ini ataupun lebih kecil dari kertas ini. Tetapi kalau boleh bagian ujung ini jangan sampai tergunting ya adik-adik. Oke, Kak Sartika. Oke, kita mulai ya. Kita garis atas dulu. Ambil ke tengah. Nah, sudah jadi adik-adik. Hasilnya akan seperti ini. Udah berbentuk kan? Sudah, Kak. Nah, selanjutnya kita akan menggunting salibnya. Oke, kita gunting ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mengguntingnya jangan sampai tergunting yang bagian sini ya adik-adik. Kita ikut bagian sini, ini, dan atasnya ya. Usahakan jangan tergunting ini supaya membentuk salib yang bagus yang kita inginkan. Oke? Oke. Nah, jika adik-adik kesulitan dalam menggunting, boleh meminta bantuan orang tua ya, atau kakak yang ada di rumah. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi kan bentuk salibnya. Nah, kita buka ya. Bisa dibuka nih adik-adik. Nih. Wah, Jadi kan. keren sekali bukan? Oke. Ini merupakan buku salib. Ini bentuknya seperti buku kan, bisa dibuka tuh. Tuh kan? Bisa ditutup. Tutup juga. Oke. Nah, ini terlalu polos nih. Kita hias ya. Ayo nih, Kak. Adik-adik di rumah boleh menghiasnya menggunakan pensil warna. Tapi di sini kakak menggunakan pulpen cair warna ya. Oke, di sini adik-adik boleh tulis namanya. Nah, di sini kakak tulis nama kakak sendiri ya. Oke, nah kita buat bentuk hati. Oke, biar cantik ya adik-adik. Adik-adik boleh menghias sesuai dengan selera adik-adik di rumah. Oke. Nah, lagi ya. Oke. Nah, seperti ini. Kakak menghiasnya bentuk hati. Lalu di dalamnya diisi apa kakak? Oke, adik-adik di rumah tahu tidak apa Injil hari ini? Iya, betul sekali ya. Injil hari ini dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Nah, adik-adik di rumah boleh tulis di sini. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau misalnya hari ini Markus 9 ayat 30 sampai 37, minggu depan juga adik-adik boleh menuliskannya di sebelahnya sampai semuanya terisi. Nah, kalau sudah terisi,
Pasti adik-adik semua senang kan membaca, pasti ingat, oh waktu hari ini bacaannya dari Injil mana. Nah seperti itu, diisi ya sampai penuh, sampai 1 bulan. Nah sudah ya, cantik kan? Oke, sampai ketemu di kreativitas minggu selanjutnya. Dadah! Halo adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita kembali. Kita akan berdoa penutup. Ayo sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagi ya. Tanganku ada 2, 1, 2, 3, ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang acara kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak atas Injil yang boleh kami dengar pada hari ini. Ya Bapak, tuntunlah kami, semoga kami menjadi anak-anak yang mampu meneladani Engkau, yang mampu menjadi anak-anak bagi gereja-Mu, bagi bangsa dan negara kami. Semoga kami mampu menjadi anak-anak yang dapat melayani dimanapun kami berada. Kami tidak akan menjadi anak-anak yang ingin menjadi yang pertama, tapi menjadi anak-anak yang terakhir untuk yang terdepan. Terima kasih ya Bapak, berkati kami sepanjang hari ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa ya, minggu kita sudah berada di penghujung acara kita. Minggu gembira kita kali ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana nih minggu gembiranya? Pasti seru dan menarik kan? Pasti seru dong Kak Gita. Dan adik-adik harus dapat meladani Yesus sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat. Dan adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya, tetap menyaksikan minggu gembira kita di channel YouTube Kakak Ikam. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah!